Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dipan, the way to success. Salam Himka, perilaku semangat dan dedikasi. Nama saya Radian Seta Wijaya. Saya adalah Ketua Himka untuk periode 2020-2021. Himka adalah Himpunan Mahasiswa Manajemen Informatika. Di sini di Himka Podcast pada kesempatan kali ini kami kedatangan seorang narasumber yang tidak asing lagi bagi kami. Beliau adalah Bapak Ali Mahmudi, MKOM. Selamat datang Pak Ali. Selamat datang, selamat siang. Beliau adalah Kaprodi dari D3MI STIMIK Bina Patria. Untuk kesempatan kali ini Pak, di podcast pertama kami, kita akan berdiskusi tentang kemahasiswaan Pak. Terutama untuk tema yaitu pentingnya organisasi sebagai sarana unjuk gigi dan uji kompetensi Pak mahasiswa STIMIK Bina Patria pada umumnya. Kalau menurut Pak Ali, untuk saat ini seberapa besarkah pengaruh dari organisasi dalam pembentukan karakter mahasiswa, terutama untuk mahasiswa STIMIK Bina Patria? Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi gini, kita sebagai seorang mahasiswa di mana punya tanggung jawab di dalam kita melakukan yang namanya sebuah organisasi. Karena organisasi ini akan membentuk karakter dari setiap mahasiswa untuk mengembangkan, utamanya adalah dari segi pertama yaitu mental, kedua mungkin karakter ataupun pribadinya. Karena apa? Dengan adanya sebuah organisasi, maka kita untuk dalam mengetahui perkembangan baik itu untuk internal kampus maupun di luar kampus itu masih bisa untuk dikembangkan ya. Apalagi kalau misalkan di dalam peran mahasiswa itu adanya kegiatan yang dimana kegiatan itu terlibat ataupun melibatkan antara mahasiswa kampus ya, terutama untuk himpunan mahasiswa ya. Apabila ada setiap di STIMIK Bina Patria itu kan ada HMJ ya. HMJ itu terdiri dari HIMTI atau Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika. Terus kemudian ada HIMSI untuk Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi, dan yang ketiga adalah HIMKA atau Himpunan Mahasiswa Manajemen Informatika. Ya, mungkin itu gambaran untuk membentuk karakter dari mahasiswa. Jadi seperti itu ya Pak. Ya. Kalau semisal begini Pak, jika saya bertanya tentang sejauh mana nih kampus kita STIMIK Bina Patria itu untuk memperhatikan kegiatan organisasi yang terutama berkaitan dengan organisasi kemahasiswaannya Pak, sejauh mana sih Pak? Oke, jadi saat ini STIMIK Bina Patria itu ya mempunyai beberapa mungkin HMJ tadi ya, di antaranya ada 3 tadi. Ya, mungkin di dalam kita untuk pengembangan yang namanya HMJ tersebut itu perlu dukungan dari masing-masing yang namanya pengurus HMJ ya, baik itu dari HIMTI, HIMSI maupun HIMKA. Karena dengan adanya dukungan itu nantinya bisa untuk kita berbagi yang namanya pengalaman, baik itu pengalaman akademik maupun non akademik. Karena jadinya mahasiswa itu bisa untuk lebih berkembang baik untuk soft skillnya maupun hard skillnya. Jika misal begini Pak, jika tadi dibilang Pak Ali bahwa bisa untuk membentuk soft skill dan hard skill, sedangkan untuk mahasiswa di STIMIK Bina Patria pasti kan kita juga butuh pengabdian kepada kampus Pak. Nah, pengabdian seperti apa sih yang menurut Pak Ali itu bisa diabdikan oleh para mahasiswa STIMIK Bina Patria untuk kampusnya, berkaitan juga dengan untuk organisasi kemahasiswaannya Pak? Oke, jadi gini, setiap mahasiswa itu perlu adanya peran ya, jangan cuman untuk di organisasinya saja. Jadi kita setiap orang merasa memiliki, jadi dengan adanya rasa memiliki diharapkan setiap mahasiswa itu bisa untuk bergabung dan ikut memakmurkan setiap organisasi, baik itu HIMTI, HIMSI maupun HIMKA. Karena dengan
kemajuan itu diharapkan nantinya kedepannya mahasiswa bisa untuk mandiri dan berkembang. Karena dengan perkembangan kita mengandalkan itu bukan di akademik, juga perlu adanya perkembangan non akademik. Dari itu nanti akan dirasakan oleh masing-masing mahasiswa untuk kemana? Untuk diterapkan di dunia kerja. Karena dunia kerja itu bukan cukup dengan adanya akademik, karena perlu juga pengalaman non akademik. Karena dengan pengalaman itu diharapkan nanti lulusan mahasiswa bisa ikut bersaing di luar kampus. Gitu. Maksudnya setelah lulus nanti ya Pak? Ya betul. Jadi istilahnya tidak jaga, wah saya itu kalau misalkan lulus di luar bagaimana kan ya, gitu. Kita harus bisa untuk bersaing. Ya karena memang biasanya persaingan yang sebenarnya harusnya setelah nanti kita lulus dari STIMIK Bina Patria ya Pak. Ada lagi yang menarik Pak. Jika akreditasi Pak, menyangkut akreditasi dari prodi kita. Dari ketiga prodi yaitu MI, TI, dan SI Pak. Ya. Yang saat ini sudah menjadi B, terakreditasi B. Benarkah bahwa peranan organisasi itu sangat berpengaruh untuk akreditasi tiga prodi tersebut Pak? Oh, ya. Menurut Pak Ali bagaimana? Oke. Jadi yang namanya organisasi itu sangat mendukung di berbagai hal ya. Terutamanya mungkin untuk akreditasi. Ya. Dengan akreditasi ini mungkin ya ada kenaikan tingkat ataupun kepercayaan dari masyarakat untuk ya masuk ke dalam STIMIK. Karena apa? Dengan adanya dukungan dari organisasi, baik itu organisasi di internal ataupun organisasi dari mahasiswa, itu kan ada poin-poin yang nantinya mendukung di dalam pertanyaan yang disampaikan oleh Ban PT. Salah satunya mungkin keikutsertaan mahasiswa di dalam keterlibatan dalam baik itu penelitian ataupun kreativitas. Jadi untuk organisasi tersendiri itu bisa meningkatkan dari nilai dalam proses akreditasi. Karena akreditasi itu sekarang ini sangat diperlukan untuk setiap perguruan tinggi. Betul. Saya setuju dengan Pak Ali. Tapi kan di dalam membangun organisasi itu sendiri Pak, pastikan anak-anak juga butuh motivasi itu Pak. Betul. Nah, gimana sih maksudnya kiat-kiat dari Pak Ali sendiri sebagai prodi D3, Kaprodi ya Pak, maaf. Kaprodi dari D3 untuk memotivasi mahasiswa D3 supaya lebih terlibat lagi dalam organisasi, dengan harapan kan pastinya nanti akreditasi bisa akhirnya pasti targetnya bisa menjadi A gitu loh Pak. Kira-kira menurut Pak Ali bagaimana? Oke, jadi gini, mungkin untuk yang namanya organisasi itu kan banyak yang orang belum paham ya, apabila kalau misalkan diikut sebuah organisasi itu biasanya agak keberatan. Nah, jadi saya harapkan untuk semua mahasiswa khususnya D3 itu ikut terlibat. Karena kenapa? Dengan adanya kita ikut berorganisasi diharapkan kita itu bisa punya sifat. Yang pertama itu adalah bisa mandiri ya. Kemudian yang kedua itu bisa mempunyai karakter ya. Karakter yang bagaimana? Ya karakter mungkin bisa membentuk sebagai seorang jiwa pemimpin. Karena dengan berorganisasi ini diharapkan mungkin mempunyai cara pandang yang lebih bagus ya. Ya kemudian selain itu kita jangan terlalu fokus di dalam organisasi itu. Nah, bagaimana cara mengembangkan di dalam organisasi itu ya. Contohnya misalkan yang paling kecil kita mungkin ada HMJ. Nah, di HMJ itu nanti ada lagi tingkatannya, ada organisasi senat mahasiswa. Nah, jangan kita itu untuk membentuk karakter itu cukup ruang lingkupnya yang kecil. Nah, usahakan setiap organisasi itu kita untuk lebih ya meningkat ya. Terus kemudian jangan takut untuk bersaing. Maksudnya takut bersaing itu gini, wah saya itu kok
ada kelas TI, ada SI. Nah, karena apa? Kalau kita sudah takut untuk bersaing, kita nggak bisa untuk meningkatkan, ya. Meningkatkan apa? Ya mungkin kita punya rasa percaya diri. Nah, itu yang biasanya kita itu belum punya rasa percaya diri. Betul. Terus kemudian setelah takut bersaing, mungkin kita merasa minder, ya. Jadi seorang itu minder karena apa? Kurang bergaul. Kalau kita sudah sering bergaul, sering berkomunikasi, insya Allah nanti kita bisa untuk memperluas dari yang namanya jaringan atau relasi. Karena yang namanya jaringan atau relasi itu dibutuhkan oleh setiap orang untuk mengembangkan diri. Ya, itu mungkin sedikit gambaran dari saya untuk motivasi. Jika begini Pak, untuk visi misi D3 sendiri untuk mencetak ahli madya yang ahli di bidang e-commerce nih Pak. Menurut Pak Ali, untuk passion atau keinginan mahasiswa D3 sendiri selain di bidang e-commerce, kira-kira bagaimana Pak? Sedangkan visi misinya kan ingin mencetak ahli madya yang ahli di bidang e-commerce Pak. Oke, saat ini itu kan memang untuk yang manajemen informatika fokusnya adalah mencetak lulusan yang disiapkan ahli di dalam bidang e-commerce. Ya. Ya. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk yang dicetak itu berbeda-beda. Nah, dari situ tapi untuk manajemen informatika sesuai dengan yang namanya visi misi untuk mencetak ahli madya yang ahli di bidang e-commerce itu adalah untuk mencari atau ciri khasnya dari manajemen informatika. Karena apa? Oh, kalau misalkan lulusan dari STIMIK Bina Patria itu lulusan manajemen informatika itu adalah bisa untuk e-commerce. Kenapa e-commerce dibutuhkan? Karena saat ini itu banyak sekali pelaku bisnis itu yang menggunakan yang namanya e-commerce. Karena e-commerce itu adalah untuk mempermudah di dalam kita melakukan istilahnya adalah mungkin jual beli, ya. Atau mungkin mempermudah transaksi di dalam jual beli. Nah, apabila dari beberapa mahasiswa yang mungkin lulusan dari D3 itu tidak ahli dalam e-commerce, jangan berkecil hati. Karena apa? Kita juga mempunyai keahlian atau skill yang lain, walaupun di dalamnya itu adalah ahli e-commerce. Nah, mungkin ada di situ mungkin ahli jaringan, ahli desain. Karena apa? D3 itu kan sebetulnya diciptakan untuk siap terjun ke lapangan kerja dan siap untuk bersaing. Karena apa? Saat ini itu emang kita persaingannya adalah rata-rata sarjana. Betul. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk ahli madya itu jangan sampai kalah dengan lulusan yang sarjana. Karena D3 itu juga mempunyai kemampuan yang lain selain dari e-commerce tadi. Luar biasa Pak. Saya jadi lebih terbuka pikiran saya Pak setelah mendengar penjelasan dari Pak Ali, terutama sebagai Kaprodi dari D3 MI STIMIK Bina Patria. Mungkin terakhir deh Pak, sebelum saya tutup, pesan, saran, dan harapan Pak Ali untuk D3 dan juga khususnya untuk para mahasiswa STIMIK Bina Patria Pak. Oke, jadi mungkin saran atau pesan dari saya, selama kita mencari yang namanya perguruan tinggi, kita jangan lihat yang utama adalah besar kampusnya. Yang penting bagaimana caranya kita untuk mencari ilmu, di mana di dalam mencari ilmu itu akan banyak jalannya. Karena apa? Dengan kita semakin giat belajar, berlatih dan ikut berorganisasi, insya Allah kita akan memberikan pencerahan, ya. Di mana di dalam pencerahan itu akan kita kembangkan sendiri, ya. Karena apa? Mungkin banyak sekali sekarang ini kompetitor kita, ya, di dunia kerja terutama itu kan banyak mencari tenaga ahli di bidang IT, ya. Tepatnya itu adalah di STIMIK Bina Patria. Karena STIMIK Bina Patria itu kita saat ini sudah mempunyai akreditasi untuk prodinya B semua, ya. Diharapkan nanti bisa untuk lebih maju
dan meningkat di dalam baik itu pelayanan maupun fasilitas. Oh gitu ya Pak. Berhubung waktu juga sudah terbatas Pak Ali, terima kasih atas kehadirannya di Himka Ya, Podcast kami sama-sama. yang sangat sederhana ini. Semoga Bapak nyaman dan semoga untuk para mahasiswa di rumah deh bisa mendapatkan manfaat dari Himka Podcast kali ini. Dan sampai bertemu di Himka Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.